Ya ketika karyaku yang digital itu sudah diapresiasi atau exposure-nya itu sudah sampai Eropa, aku merasa pengen berpameran juga itu di Eropa. Wah, gede banget nih mimpinya nih. Pressure-nya makin Iya, itu besar. Tapi karena aku nggak punya target harus kapan, harus ini, Itu itu malah enggak. slow aja ya, Iya, jadi ya? slow aja. Karena kan ya itu tadi kembali ke kita nggak pernah tahu kapan itu datang kan. Yang penting nambahin value diri, tetap persistence ya, maksudnya tetap tekun, apapun itu tetap berkarya, tetap produktif karena ya produktivitas itu yang menentukan pada akhirnya. Nah ini nih Gali, lo arsitek kan, lalu kemudian kayak keluar dari jalur itu, dan sekarang ini nih kita dikelilingi oleh gambar-gambar yang ajaib yang energinya gede banget. Ini peralihan ini gimana nih dulu sampai terjadi dan apa nggak sayang belajar arsitek susah-susah? Orang tua punya mimpi apa, tiba-tiba mau gambar, Ya. Gimana? Ya jadi sebenarnya kalau menggambar itu emang dari kecil saya emang senang gambar. Lahir di mana deh? Saya lahir di Semarang. Semarang, asli Semarang. Asli Semarang. Tapi di Jogja sudah lama banget. Saya mungkin dari sekolah TK aja di Jogja gitu. Oke. Nah gitu jadi dari dulu senang gambar gitu. Terus sampai pas menentukan jurusan itu juga diarahkan untuk ke arsitektur juga gitu. Ada gambar. Ya. Jadi kalau menurut orang tua tuh, kamu tuh bagus di ini eksak urusan hitung-hitungan gitu-gitu bagus. Tapi aku senang gambar gitu loh. Okay. Nah, jadi ya diarahkan ke arsitektur. Akhirnya saya ya sudah masuk arsitek. Terus di arsitektur tuh juga gitu sebenarnya kayak enggak hanya masalah ini ya, bagaimana membuat bangunan itu tadi, tapi lebih kayak feel-nya, gimana kita merespon itu kegiatan manusia gitu-gitu, penghuninya gimana tuh. Nah dari situ terus jadi tentang rasa itu tuh kuat banget gitu loh. Jadi ya saya tetap kayaknya tuh ini deh, maksudnya gambar-gambarnya itu mulai muncul lagi. Justru ketika mendalami arsitektural itu ya. Jadi ya dari yang desain rumah, desain bangunan, terus desain grafis itu aku coba-coba gitu lagi mas. Terus kok kayaknya menarik gitu, maksudnya mendalami lagi. Terus kalau sepak bolanya karena dari dulu emang seneng sepak bola gitu. Dari segala kemungkinan menggambar yang muncul sejak kecil, lalu kemudian ketika kuliah arsitektur itu juga muncul lagi, kenapa bola yang dipilih selain soal dari kecil suka bola? Kan pilihan sebenarnya banyak. Ya tapi ya gitu ya rasanya kok aku tuh dari sini sebenarnya juga ada kalanya pengen jadi pemain bola mas. Serius? Aku pernah jadi pemain bola nggak? Pengen jadi pemain bola sampai aku masuk SSB gitu. Jadi sekolah sepak bola. Zaman ya. apa? SMP, SMA? SD? SD ya. SD mau ke SMP atau ya sekitar itulah. Jadi pada akhirnya sama bapak saya, ngapain jadi pemain bola? Nah, itu hampir pertanyaan semua orang. Iya, ngapain jadi pemain bola? Ada anak punya mimpi jadi pemain bola. Apa yang mendasari dulu keinginan itu? Ya, itu kan simply karena seneng aja mas ya. Kayak kalau kata orang mungkin kayak passion gitu loh. Aku mau senengnya main bola. Sama temanku tuh ada sahabatku kecil, akhirnya dia jadi pemain bola beneran. Dia jadi pemain PSIM dan PSS. Sampai jadi sekarang? Sekarang udah pensiun. Nah, jadi ya waktu itu terus sempat menyesal gitu loh. Temanku bisa jadi pemain bola, kenapa aku waktu itu nggak nerusin gitu. Tapi saat ini ya aku bersyukur gitu loh untuk nggak jadi pemain bola karena sepak bola Indonesia ya seperti ini gitu loh dengan segala carut marutnya gitu sih. Iya. Nah terus kemudian kan beralih nih lo belajar arsitektur, bukan kuliah yang simple kan, itu butuh perjuangan ya, semua kuliah ribet lah pasti. Tapi lo kemudian switch ke sesuatu yang mungkin orang nggak lihat ini hubungannya apa ya dengan arsitektur. Itu lo menjelaskan ke orang tua kah, untuk siapapun yang harus lo beri penjelasan tanggung jawab gimana? Tapi benar sih itu. Biasanya ketika nanya gitu kan, kayak sekarang masih
Gambar, studio. Desain rumah gitu. Udah enggak. Terus bikin apa? Ini bikin ilustrasi Gambar-gambar gitu, ilustrasi gitu. Terus mungkin ya yang ada dalam benaknya mereka kenapa gitu, tapi mungkin nggak sampai hati untuk menanyakan. Jadi aku, ya sudah gitu. Tapi ini kan apa namanya prospeknya gimana? Bagus kok, aku bilang gitu, jadi selesai. Pertanyaannya selesai. Mungkin pertanyaan itu muncul dan tidak diajukan lebih lanjut karena kekhawatiran kan. Benar. Gambar itu repot. Nah itu lu benar. punya pembuktian apa dengan keberanian untuk switch ke gambar ini dan meninggalkan sesuatu yang udah dipelajari dan istilahnya sudah ada sertifikatnya lah sebenarnya. Iya, benar Mas. Bahkan aku tuh nggak cuman sarjana arsitektur, tapi aku praktek arsitektur setelah lulus itu sudah lebih dari 10 tahun Mas. Itu kan ada pencapaian kalau itu levelnya kan udah lain lagi gitu ya. Iya, maksudnya kalau dengan pengalaman segitu tuh kalau misalnya aku masuk kantor atau biro arsitektur udah di senior arsitek gitu. Persis, tapi aku meninggalkan itu karena kembali ke masalah rasa tadi loh. Aku merasa kok ekspresiku di arsitektur itu terbatas. Itu. Kalau aku dari situnya Mas. Jadi sementara kalau di sini aku lebih energiku bisa meluap-luap gitu loh di sini gitu. Aku pengen bikin ini, aku pengen ini, pengen itu, banyak gitu di sini. Tapi itu connect nggak dengan apa yang kamu dapat? Artinya kan bisa jadi orang punya energi yang gede dan bisa meluapkan di situ, tapi dia nggak mendapatkan sesuatu dari situ. Ada yang sebaliknya, gue nggak dapet bisa mengekspresikan luas, tapi secara finansial misalnya fine. Akhirnya nggak apa-apa lah, dalam tanda petik membohongi diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang nggak suka, tapi finansialnya aman. Ini gimana? Meluap-luap, itunya juga meluap-luap atau? Iya, jadi aku juga waktu itu kan sebenarnya sempat jalan bareng Mas. Aku masih masih berpraktek di dunia arsitektur, tapi ininya juga jalan. Paralel. Lagi ngetes kayaknya. Mana ya? Test the water kan. Jadi ini gimana ya? Ini Aku juga cukup logis gitu loh mikir untuk arsitektur ini sudah jelas menghidupiku, tapi aku masih pengen mengembangkan yang ini nih, sisi yang ini, yang ilustrasi, yang ini. Sampai akhirnya ya itu Mas. Respon itu kan nggak bisa bohong ya, maksudnya aku ketika responnya itu nggak bagus berarti I need to stop gitu loh. Tapi alhamdulillahnya responnya ya jadi dari waktu ke waktu tuh meningkat gitu loh Mas. Jadi dari apresiasi yang teman-teman dekat awalnya sampai orang yang nggak kenal, sampai yang masuk ke dunia profesional gitu. Itu tuh ya ada peningkatan gitu. Jadi sampai akhirnya aku memutuskan untuk ya ini kayaknya bisa deh ini gitu. Kan tadi paralel ya. Arsitektur sama ngerjain sesuatu yang menurut lo membuat itu meluap-luapnya dapat gitu ya. Di titik mana lo yakin ini gue tinggalin nih? Kan tadi ada apresiasi yang terus meningkat. Apresiasi siapa atau poin mana yang membuat lo yakin gue kesini nih, nggak paralel lagi? Kalau itu lebih ke gini Mas. Satu, aku overload ketika dua-duanya, dua-duanya jalan gitu. Ketika misalnya awalnya masih di arsitektur yang gambar mungkin masih sedikit tapi makin lama makin banyak, makin besar tanggung jawabnya di gambar itu, makin respon yang tak dapat semakin besar juga, tanggung jawabnya juga otomatis lebih besar. Itu aku overload, jadi aku harus milih gitu di titik itu. Pada titik overload itu kamu memilih. Pertimbangannya apa? Kan sama-sama gede nih. Energinya di situ. Betul. Lalu kemudian ini aja yang diambil, yang ini enggak. Mungkin rasa ya Mas ya. Masih kerasa. Ini kayaknya aku bisa berekspresi maksimal gitu loh, maksudnya nggak tahu kata-kata apa yang pas menggambarkan, tapi aku lebih senang kalau interupsi yang ku dapat dari apa yang karya yang ku kerjakan itu lebih sedikit gitu loh. Gitu. Jadi sementara di arsitektur itu kan kompleks ya Mas. Banyak banget Mas. Aku mau bikin bangunan gini, nanti
orang sipilnya wah nggak bisa mas, nanti orang MVP wah itu nggak bisa, belum lagi kliennya yang pengennya bisa berubah bisa ini gitu. Sementara kalau di gambar-gambar ini aku lebih banyak Luas ya. lebih luas. Nah tadi lo kan overload lalu kemudian memilih ini yang diambil ini Yang rasa kan yang mendorong itu. Tapi kalau orang cuman sekedar rasa kayaknya kan masa rasa doang gitu. Pasti ada hal lain lah ya. Nah, lu cukup rasional kan? Iya. Nah, logis juga menghitung ini. Iya pasti tentu saja masalah. Rasa pertama oke. Iya. Ini mas masalah ini ya income ya. Income. Jadi apa namanya ketika itu tuh kebutuhanku daily bulanan itu sudah cukup dipenuhi dari kegiatanku berkarya ini ya aku merasa itu Sudah cukup juga. gitu. Kalau dibandingkan dengan kerja-kerja arsitektur dengan kerja menggambar ini, sosok atau malah lebih punya pendapatan yang lebih di gambar ini atau? Kalau saya itu saat itu ya Mas itu lebih di gambar ini. Dengan apa namanya yang jadi mungkin kalau dibilang lebih itu mungkin enggak juga, tapi dengan jam kerja yang relatif lebih lebih sedikit gitu loh Mas. Jadi aku bisa berproses ini rasanya itu lebih cepat gitu dibanding proses arsitektur kan juga panjangan Mas untuk mendesain karena satu rumah itu dia. Jadi proses desain satu rumah itu kan enggak sebentar. Belum lagi nanti proses pelaksanaannya. Kepikiran terus lah gitu. Itu kan selalu kepikiran kalau belum selesai. Sementara kalau ini kan lebih ini kayak begini udah selesai. Oke. Lalu apa yang lo pelajari dari kecakapan arsitekturalnya untuk menggambar ini? Pasti ada peran itu juga kan? Jadi yang apa namanya? Aku juga baru sadar itu setelah sekian lama menjalani, setelah sekian lama berilustrasi ini ya. Jadi prosesku belajar, karena aku belajar otodidak Mas. Jadi gambarnya otodidak. Ini otodidak. Jadi aku lihat karya, aku cari tahu ini kira-kira gimana. Terus aku coba trial and error, iya. Terus ya itu awalnya dari yang digital ya. Jadi dari situ aku nggak pernah ya kuliah jelas nggak ada kuliah gambar-gambar kayak gini, terus nggak pernah ikut kursus atau apa gitu, nggak pernah juga. Jadi metode apa yang aku pelajari di kuliah itu aku terapkan di situ. Jadi cara aku mempelajari gitu loh Mas. Jadi kalau memulai sesuatu yang baru gitu ya dengan metode arsitektural. Dengan metode arsitektural tadi itu sih. Lalu cara untuk kemudian menemukan kan ini butuh keahlian ya, teknik-teknik tertentu. Selain belajar sendiri atau ada ruang untuk berguru ke siapa gitu atau menjadi murid siapa? Kalau secara teknis enggak ya Mas. Enggak. Tapi aku sering ini kan teman-teman sepedaan itu kan juga banyak seniman. Wah itu seniman semua. Seniman semua. Iya itu Mas Iwan Papeo. Iya Papeo itu. Si Anton itu juga. Iya jadi ya nanya-nanya aja. Aku datang gitu terus. Mas, kalau ini kira-kira gimana Mas? Oh, nah itu tuh gini gitu. Secair itu ya? Iya, asik ya. Jadi nggak yang terus prosesnya tuh nyantri gitu enggak. Lo nyoba, terus ngobrol, nanya. Ya sambil ngobrol aja, nanya. Kalau ini gimana? Oh, kalau itu jangan pakai itu, nanti itu hasilnya gini. Kasih tau gitu. Ya udah terus nyobanya di rumah, terus nyoba gitu. Oh iya benar juga. Terus nanti pas di situ ada juga yang kayak bener ini katanya Mas itu hasilnya gini, tapi kayaknya aku lebih suka gini kok, nggak apa-apa. Gitu. Jadi menemukan jalannya sendiri ya setelah dapat input gitu. Input betul. Terus pilihan ke areng ini apa? Ada sesuatu yang khusus dengan kan mediumnya kanvas ya, itu pakai areng sebagai alat gambarnya. Pertimbangannya, jadi aku sebelum ke areng itu awalnya itu kan aku digital Mas. Full digital. Itu dari 2017-an ya, yang lumayan. Itu paralel ketika masih paralel sama ya. Itu terus sampai merasa jenuh dengan digital. Jadi awalnya digital itu kejenuhan itu dari yang kontennya. Jadi aku gambarnya pemain bola terus ya, coba gambar yang lain gitu.
sekali 2 kali itu lumayan mengurangi kejenuhan itu. Terus lama-kelamaan ini sama aja gitu loh. Sama aja aku gambarnya ya pakai iPad gitu, terus nggak ada bedanya. Terus juga ini kan kalau orang bilang tuh paling enak tuh hobi yang dibayar gitu. Kerja itu hobi yang dibayar. Ya iya dan enggak gitu loh. Soalnya kalau ketika kita bekerja itu kan ada pressure Mas. Kalau hobi kan enggak. Yeah. Nah, jadi aku berusaha gitu awalnya. Tetap gambar, misalnya dari kerjaan tetap dipakai iPad. Nanti hobi aku gambar di situ pakai iPad juga. Ini juga jenuh lagi. Akhirnya terus aku nyoba cari balik lah ya ketika medium yang lebih tradisional. Aku awalnya coba kayak watercolor itu aku udah coba, terus akrilik aku juga udah coba. Tapi terus rasanya itu kok buatku pribadi itu kurang mengekspresikan buatku. Okay. Aku lebih senang sesuatu yang lebih raw, entah dari materialnya, entah dari visualnya juga. Jadi terus aku main ke tempatnya Mas Iwan itu, terus oh iya Mas Iwan itu kan pakai arang, main ke sana. Dia kayak terus, perintis ya. Benar, yang kolektor arang. Iya, jadi ke sana terus nanya-nanya, terus akhirnya nyoba sendiri. Jadi belum lama sebenarnya, 2019-an. Belum 2018. Ya, karena aku lihat Iwan itu ya 2019 2018 kalau aku, itu. Arang ini baru tahun ini, Mas. Oh, baru mulai tahun. Aku baru tahun ini 2022. Tapi karyanya udah nggak karuan ini. Nekat kalau ini, Mas. Aku jadi kayak berpameran itu kan kayak impian ya buat semua seniman aku yakin ya. Tapi buatku sendiri juga begitu. Terus sekalian lah, jadi pas aku ngobrol sama temen Mas Gayo itu yang arsiteknya tempat ini itu, kan aku pengen pameran nih. Ambo ayo pameran, tak support, tak dukung gitu. Terus kan tahun ini juga ada Piala Dunia. Pasin aja sama itu. Ya udah, terus karena aku sekalian nyoba medium baru ini pakai arang ini, kanvas langsung aja. Ya udahlah, ini nekat lah. Ini sekalian buat pameran nanti akhir tahun gitu. Udah, akhirnya sudah gitu. Jadi arang ini kan tadi raw-nya dapet ya. Cocok dengan karakter di bola kah? Apa keras kah? Kaku kah atau male banget atau gitu? Iya, benar. Jadi raw-nya itu menunjukkan ya rasanya tuh maskulin sekali. Menurut saya sih begitu, Mas. Jadi itulah yang pengen tak tampilkan. Terus ya kayak gimana ya, kayak lebih cocok aja sih bola dengan arang gitu sih. Walaupun saya sendiri nggak pernah membatasi ya nanti karyaku untuk selalu bola atau mediumku itu enggak sih. Tapi sekarang prosesnya dari situ dulu, karena itu yang paling istilahnya yang paling dekat sama aku sejauh ini. Aku kalau di ilustrasi digital pun lebih banyak gambar bola gitu. Bola ya. Oke. Lalu pilihan ini nih tokoh atau pemain bola ya. Itu galih berdasarkan ingatan karena kan suka bola sejak kecil ya. Atau riset tertentu. Misalnya ini kan Zidane nih. Iya. Ini kan sangat historik banget ini kan ya. Betul. Dan akhirnya dia kalah kan? Kalah. Betul. Terus yang mana? Ini Maradona ya. Maradona. Kita ya. Betul. Nah, pilihan-pilihan ini siapa nih? Ini Messi. Iya. Oke, yang barusan kemarin ya, menjadi penyelamat Argentina. Oke. Gimana itu pemilihan dan menjadikan karya? Jadi awalnya, Mas, aku pengen pameran itu juga kan cari tema ya, kira-kira tema apa. Terus aku tuh berusaha menggali, aku tuh dulu senang bola dan khususnya Piala Dunia itu, atau kenal ya, bukan cuma itu kenal tuh pas apa sih apa sih yang ini. Terus dari situ muncul, aku tuh dikenalkan sama Piala Dunia itu 94, Mas. 94. Di Amerika. Di Amerika. Ya. Jadi itu momennya adalah aku waktu itu bangun tidur, itu hari Senin. Bangun tidur aku mau berangkat sekolah kan ya, biasa itu sekitar jam 5 lah ya. Itu bapak sama almarhum ibu itu baru nonton TV gitu.
karena nggak tahu ya anak kecil. Apa itu mah? Ini loh, ini final Piala Dunia gitu. Loh, ini Italia lawan Brasil ya, karena aku waktu itu nggak tahu. Terus ibu itu ngendikannya Baggio gitu. Ya terus Roberto Baggio pada akhirnya aku baru tahu bahwa itu Roberto Baggio, itu final Piala Dunia 94, terus Italia lawan Brasil, yang biru itu Italia, yang kuning itu Brasil ya waktu itu tuh gitu. Nah, memori akan momen itu yang mau ku angkat di pameranku itu, Mas. Jadi ada personal juga ya, pengalaman pribadi yang kemudian dimunculkan. Iya, nah dari situ terus aku berusaha mencari momen-momen apa sih yang se-ikonik kegagalan Roberto Baggio di 94 itu. Nah, makanya aku munculin yang kayak gini. Ya, memang aku nggak semuanya dari momenku pribadi ya, tapi pemantiknya, triggernya itu dari momenku yang itu tadi. Personal tadi. Jadi aku nanya-nanya ke teman karena temanku yang penulis bola lumayan banyak. Jadi aku nanya, momen ini kalau masuk di pameranku gimana gitu. Itu jangan itu Mas, yang ini aja gitu. Jadi aku dapat input juga. Oke. Jadi dari personal terus dikonfirmasi ya. Terus Gali riset juga. Riset juga untuk mencari tahu peristiwa ini sekitar apa. Pasti kan detail jersinya. Apa aparel yang dipakai, itu kan detail sepatunya. Pasti kan harus apa istilahnya, period korek kan? Betul. Zaman itu pakai kaos kakinya model kayak apa? Itu riset juga ya. Iya. Nah, jadi kecakapan itu kayaknya muncul dari arsitektur. Betul Mas. Karena harus riset, wawancara orang, lalu ya akhirnya menemukan yang pas itu kan dengan konfirmasi ke pihak-pihak tertentu ya. Betul. Jadi ya bagaimanapun juga nggak mungkin lah arsitektur itu nggak membentuk saya sampai seperti ini, walaupun saya sekarang udah nggak berkarir di arsitektur begitu. Jadi kayak bagaimana kita berpikir, bagaimana kita ketika ada problem gimana kita resolve gitu dan sebagainya, itu kan di arsitektur seperti itu. Ya, ada metode di arsitektur yang dipakai. Nah, pertanyaannya adalah terus lo maknai kuliah itu apa? Kalau aku kuliah itu main Mas. Main ya. Ya jadi kayak dulu aku sama teman-teman itu pas kuliah itu lebih banyak, kami juga lebih sering kayak gini, tiba-tiba bikin pameran pameran foto, terus tiba-tiba bikin film. Ya nggak nyambung langsung dengan arsitektur ya. Tapi kami memang berusaha berekspresi gitu loh, melalui berbagai macam media itu tadi. Waktu itu bikin lomba lukis gitu. Gitu, jadi memang ya jadi tahu gitu loh macam-macam. Itu karena berkuliah di arsitektur itu. Kuliah adalah main-main itu. Kuliah main-main. Pernah ngerasa salah jurusan nggak? Ya biasa itu pas awal-awal, waduh ini lembur terus, ini salah jurusan. Tapi pada akhirnya enggak. Dari ini aku bersyukur banget aku kuliah di arsitektur sih. Jadi yang kamu petik di arsitektur selain ya tadi pasti main-main itu menyenangkan karena kan menemukan sesuatu yang kemudian kita nikmati karena kita suka kan. Tapi kan lo harus tanggung jawab ke orang tua dong. Iya betul. Bapak ibu yang memberikan apalah harapan lah setidaknya kan udah menyekolahkan. Jadi cahki piye malah jadi itu gimana menjelaskan ke orang tua untuk switching ini? Iya, kalau mungkin karena aku switchingnya itu barusan ya Mas ya, maksudnya sudah di tahap yang orang tua sudah percaya gitu loh. Udah merelakan untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi ketika mungkin aku switchnya masih lulus arsitektur langsung switching, mungkin aku udah nggak ada aja switching. Iya kayak gitu. Tapi ada proses panjang yang kemudian orang tua juga ya udahlah udah istilahnya dianggap dewasa lah ya. Dianggap dewasa. Ya udah 10 tahun menjadi arsitek, udah punya pengalaman yang kemudian bisa menjadikan argumentasi untuk mengambil keputusan. Betul. Tapi keluarga yang mana? Keluarga yang keluarga besar lah, yang lain-lain bisa nerima dengan. Bisa. Ya tetap aja pertanyaan itu ada Mas. Tapi ya sudah pada akhirnya seiring berjalannya waktu tuh itu pada berguguran sendiri pertanyaannya. Ya wes lah, Iya. Uripe wes isop mulya juga. Iya. Yang penting cukup kan? Cukup sudah. Nah, untuk lo masuk ke ini kan sebenarnya komunitas ya. Ada banyak sekali di olahraga ini kan. Dan sepak bola kan salah satu fansnya yang basisnya sangat kuat. Lo terjun di situ, masuk ke situ. Kalau komunitas yang ilustrator
sepak bola iya, tapi untuk komunitas yang mungkin sepak bolanya itu sendiri itu enggak. Itu malah enggak. Paling tapi bersinggungan tapi bersinggungan kayak komunitas jersey gitu saya masih masih karena dulu aku juga kolektor tapi akhirnya memutuskan gantung sepatu. tapi masih jadi apa namanya ya itu pasti juga jadi ini ya Mas ya, kita dapat ilmu sendiri juga dari situ, dari apa yang kita jalani, yang kita lalui itu sih. Ya di antara komunitas ilustrator untuk sepak bola itu cukup besar komunitasnya di Indonesia. Ya di Indonesia kami ada namanya Indonesia Football Artist Mas. Ya, ini yang kayak ketuanya, Pak Ketua siapa? Bukan. dulu ketua, sekarang udah enggak. Sekarang enggak. Sudah enggak. Oh pernah jadi ketua berapa pernah jadi ketua. tahun? Jadi aku jadi ketua ya dari awal tuh sama teman-teman tuh karena aku termasuk co-foundernya. Oke. Dari situ sampai tahun kemarin ya sekitar 2 atau 3 tahun lah jadi ini. Nah dari situ itu sekitar membernya sekitar sampai sekarang 80-an orang. Oke. Dari berbagai daerah pastinya dengan berbagai pengalaman dan background macam-macam pasti. Betul Mas. Ada yang sarjana elektro. Kayak si Aska itu ya. Yang bulan lalu kita ketemu dia. Itu juga ajaib juga. Backgroundnya macam-macam. Macam-macam. Tapi justru memberi kekayaan untuk karyanya pasti. Betul Mas. Jadi sudut pandangan selalu berbeda Mas. Persis, ya. Baik yang apa namanya, jangankan kok yang backgroundnya beda, backgroundnya sama aja sudut pandangnya bisa beda. Ya itu menarik ya. Jadi ketika yang saya cukup senang ya ketika kami menyebutnya itu ada project ini ya, komunitas gitu. Jadi kata berapa bulan sekali yuk kita bikin project gitu. Jadi temanya sesuatu misalnya kayak kemarin Piala Dunia. Jadi satu momen aja misalnya kemarin itu Piala Dunia yang misalnya pas Maradona 86 itu kan satu momen yang biasanya kan kayak gitu paling gol tangan Tuhan atau enggak yang gol yang soloran itu respon dari para ilustratornya itu beda-beda. Dari sudut kaya banget pasti sudut pandangnya. Jadi caranya menampilkan itu jadi menarik Mas karena ya mungkin kayak loh kan itu kan apa istimewanya kalau itu diangkat lagi. Iya kalau caranya ngangkat kayak gitu terus ya mungkin biasa aja tapi dengan cara yang berbeda jadi menarik gitu. Itu sih. 80-an orang itu mereka umumnya berkarya untuk melayani siapa? Itu juga menarik juga Mas. Ada yang berkarya itu sampingan kayak pas aku jadi arsitek itu kan aku masih sampingan Mas. Ada juga yang memang sudah jadi full di situ. Jadi itu pun juga ini bisa jadi yang apa namanya, yang hanya sekedar hobi itu dia nggak punya pressure apapun akan gambarnya kan. Sementara kalau yang full memang kerjaannya di situ dia ada tekanan kan. Ini kalau gambarku jelek atau apa gitu kan, nanti namaku bisa tercoreng nih kayak gitu. Sementara yang ketika hobi dia bisa bebas, bisa liar lah imajinasinya. Sementara biasanya yang bisa lebih terus mainnya safe. Aku gini aja, safe aja yang bagus udah gitu. Enggak yang terus extraordinary itu enggak gitu sih. Untuk terkoneksi dengan kan Gali kan juga terkoneksi dengan luar ya. Dan memang gambarnya kan sebenarnya pemain-pemain bola luar ya. Itu apa? Karena sosial media kah atau memang ada jalur khusus untuk mempertemukan para artis ini atau seniman ini dengan entah football club atau timnas negara mana gitu? Nggak ada sih Mas. Jadi memang dari sosial media ya. Sosial media terkoneksinya. Jadi kami teman-teman itu rata-rata ya pakainya Instagram untuk mempromosikan diri ya. Itu jadi kayak portfolio sekaligus promosi ya di situ. Jadi awalnya memang kami besar di situ sih, makanya sosial medianya Indonesia Football Artist pun di Instagram. Gitu Mas. Gitu. Kita proses Gali ketemu dengan misalnya klien atau pengguna jasa Gali itu bisa dijelaskan ya gimana awal atau kemudian terjadi secara rutin itu seperti apa? Nah, kalau saya waktu itu awal mula pertama kali ya Mas sekitar 2019 itu
komunitas Indonesia Football Artist itu bikin pameran kolektif ya bersama Barang. di Jogja juga. Di Jogja. Di Jogja juga. Nah, waktu itu temanya sepak bola Indonesia. Terus ya biasalah ya ada publikasi, ada Di media lah itu. Terus selesai pameran itu saya ada yang kontak. Oke. Halo dengan Mas Galih, ya Mas ini saya dari agensi yang bikin kontennya PSG untuk Indonesia gitu. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ini enggak, gimana? Kami sedang nyari ilustrator nih, Mas Galih berminat nggak gitu. Okay. Nah awalnya dari situ. Jadi memang ya kita itu nggak pernah tahu ya Mas ya, kapan kesempatan itu datang. Yang kita harus lakukan adalah ya kita berusaha berkarya dan membuat diri kita terekspos. Entah gimana caranya ya, misalnya salah satunya dari pameran, dari posting karya di Instagram, pemberitaan di media gitu. Pemberitaan di media gitu ya. Itu jalur-jalur yang kemudian membuka ruang untuk orang bertemu ya. Betul. Ya dari kontak itu terus apa kelanjutannya? Ya dari situ terus ternyata agensi itu dia nggak hanya membawai Paris Saint-Germain aja di Indonesia gitu. Ada klub-klub lain. Ya, jadi ada klub-klub lain. Jadi akhirnya saya punya kesempatan untuk berkarya dan karya saya itu tampil di sosial medianya klub internasional itu ya melalui situ. Gitu sih Mas. Dan setelah itu eksposnya menjadi lebih luas. Lebih besar lagi, iya. Apa kelanjutannya Mas setelah itu? Itu masih paralel atau udah? Awalnya masih paralel itu. Pas masih paralel dengan arsitek. Oke. Itu salah satu yang membuat Galih yakin bahwa ini kayaknya jalan yang harus gua pilih nih. Iya. Itu turning point ya. Jadi kayak segede apa? Pertanyaan orang-orang kan. Kalau gua bayangin kan, gila arsitek itu kan kerjaan-kerjaan yang profesional, gajinya biasanya gede. Iya. Jadi kalau bisa beralih ke gambar tuh segede apa? Ini pertanyaan. Waktu itu enggak besar Mas sebenarnya. Enggak besar. Tapi Mas. kepuasan tadi, rasa itu. Jadi kayak pengakuan ya bahwa yang tak hasilkan, bahwa karyaku itu direkognize lebih luas ya. Jadi enggak cuma yang bisa menikmati enggak cuma aku sendiri gitu loh. Itu sih. Oke, berarti ini ada prospek nih kalau sampai kayak gini, tinggal gimana aku meresponnya, gimana aku mengembangkannya, menambah value diriku gitu loh, dari nggak hanya sekedar produk hasil akhirnya aja gitu sih Mas. Jadi turning point-nya di PSG itu PSG ya? itu tadi 2019. Ada expose yang lebih gede, lalu kemudian ngerasa ini karya bisa dinikmati lebih banyak orang. Karena arsitektur kan paling yang punya project, betul. Sama orang yang lewat aja kalau lihat fasadnya lucu nih, tapi ini expose-nya luas. Jadi nggak melulu materi ya. Nggak melulu materi. Tapi materi tetap kan. Oh iya, pada akhirnya iya Mas, pada akhirnya iya. Tapi pas waktu itu tuh nggak yang terus pertama datang langsung Mas ini kami kontrak sekian dengan nilai kontrak sekian, enggak. Ya lepasan-lepasan gitu. Iya. Tapi ya secara cukup lah untuk hidup. Iya. Dan ini bisa tadi ya nggak dalam tekanan terus pekerjaannya. Betul. Dan kemudian dapat apresiasi yang lebih luas lah dari publik yang ini kayaknya kan internasional jadinya kan. Iya. Jadi ya kelanjutannya yang ketika ada orang yang ngontak biasanya gini, kemarin aku lihat karyamu di sini. Yang ini di sini gitu. Itu jadi ngerasa, oh iya karyaku ada. Lihat orang dari situ. Oke. Terus PSG mana lagi? PSG, habis PSG itu ada. Itu salah satu klub favorit saya karena jersinya keren-keren. Ya kemana aku lihat postingan sini pakai PSG. Zaman ini Beckham nih, itu generasiku soalnya itu heroes di eraku lah. Sama Baggio juga sebenarnya. Iya benar itu Mas. Jadi setelah PSG ada Spurs ya, Tottenham Hotspur. Terus ada itu apa sih Chelsea aku lumayan lama, aku sempat dapat kontrak 1 tahun itu dengan Chelsea Football Clubnya. Iya. Tapi untuk Indonesia. Jadi memang kontennya khusus Indonesia. Itu terus dari situ yang terakhir ini ada Juventus sama Premier League Inggris. Sebagai sebuah organisasi penyelenggara liganya. Iya.
Berarti semua klubnya dong. Iya, jadi kan kontennya general mas. General. Jadi kayak Premier League. apa namanya, enggak yang terus yang ditampilkan klub besar terus juga enggak. Jadi melayani lebih liganya ya. Iya betul. Oke. Dengan klien-klien Sumbangan itu sudah ngerasa overload belum atau masih punya ruang yang leluasa? Itu satu hal yang aku senang atau yang Di syukuri arsitektur. karena ini mas, rasanya itu mungkin karena prosesnya itu nggak sepanjang arsitektur ya. Jadi aku lebih bisa bagi waktu lebih bagi banyak. waktu, jadi aku lebih punya waktu luang lebih banyak. Makanya pagi-pagi bisa ngopi, Bisa ngopi, bisa sepedaan. Sore-sore udah di mana? Udah di mana? Ternyata kerjaannya ada juga. Kalau arsitektur kan pagi, ayo ketemu, janjian, nih revisi. Hampir nyaris nggak ada revisi. Oh ya, kalau revisi ya selalu Tetap ada mas, tetap ada. ya. Tapi tidak se-pressure kalau arsitektur. Iya, pressure-nya mungkin tetap pressure, tapi karena Suka. jangka waktunya cuma pendek mas. Okay. Jadi kayak misalnya, ini besok harus selesai karena besok mau diposting misalnya gitu. Ya setelah kerjaan gitu diposting kan selesai. Ya. Beda kalau arsitektur. Arsitektur kan nggak bisa gitu. Ya, mungkin gambarnya udah selesai tapi kan besok masih bangun. Gitu belum. Bangun udah ditinggalin, komplain juga kan. Ini kok begini, arsiteknya dulu siapa? Kalau ini enggak. Iya itu dia. Betul mas. Ya, aku kebayang sih bagaimana ini jadi pilihan ya. Ya selain secara finansial, oke lah so-so lah ya. Meskipun nggak semuanya finansial, tapi tekanan pekerjaan beda banget ya. Sama-sama punya pressure tapi rentang waktu tekanannya itu beda banget. Ini selesai ya udah selesai. Selesai. Sama expose tadi sih bahwa ini menjadi sangat luas, nggak dinikmati oleh si arsiteknya kalau tetap di arsitek sama pengguna jasanya, tapi siapapun, bahkan kayak orang saya nggak kenal siapa tuh lihat-lihat ini karya siapa ya, nanti kan ada penasaran di situ. Betul. Ya biasanya gitu. Jadi kalau ketika lihat karya yang menarik gitu, terus biasanya di grup komunitas ini ramai. Ini diposting terus ini bikin siapa gitu. Kadang saling nebak itu, ini bikinan lu ya. Gitu. Ya gitu. Meskipun anonim tadinya ya, tapi terus kemudian ketemulah karakternya. Betul. Jadi ya kan kalau sudah biasanya yang sering terjadi ketika itu commission work, jadi nama kita nggak dimunculin. Tapi kan karakter itu akan terkenali, apalagi orang punya intensitas terekspos dengan karyanya. Aku lihat sekilas aja langsung ini Galih gitu, ini Papeo itu sama-sama areng kan, tapi juga beda karakternya ya. Itu yang membuat sebuah karya itu unik karena pembuatnya tuh ya, latar belakangnya dan sebagainya. Ya soalnya gitu ya, sama-sama material yang sama persis aja kan tetap hasilnya tetap beda mas. Ya itu tadi kayak nggak cuma materialnya, mungkin backgroundnya, mungkin sekolahnya, mungkin ininya sama, itu hasilnya tetap beda. Tetap beda. Sekarang kontribusi ke Indonesia nih kan. Football artis itu kan umumnya kan melayani, tadi disebutkan klub-klub besar ya, dan luar semua kan, Juventus, Paris Saint-Germain, lalu tadi Liga Inggris, Tottenham Hotspur. Untuk Indonesia sendiri perkembangannya ke arah situ atau masih jauh atau berproses gitu? Akhir-akhir ini aku melihat sudah lebih berkembang dan lebih mengapresiasi artisnya mas. Oke. Kalau aku pribadi sejauh ini nggak pernah berjodoh ya sama klub Indonesia. Tapi kalau dari teman-teman dari komunitas itu ada ini teman-teman ada yang cerita ini apa? Oh ini dikontrak sama klub ini dikontrak sama klub ini, terus ya ini berarti kan klub-klub itu sudah mulai sadar akan bahwa mereka itu harus mengembangkan sosial media dan kontennya nggak cuma foto terus gitu. Mereka harus bikin sesuatu yang menarik gitu loh. Karena klub luar udah melakukan itu udah bertahun-tahun yang lalu gitu. Gitu sih. Jadi ada progres yang ke arah situ dan penghargaan kepada artisnya, karena masalah penghargaan itu ini mas ya nggak bisa tutup mata gitu loh, karena beberapa kali dulu ada klub yang pernah kontak saya itu juga gitu. Jadi kayak ketika di awal itu sudah mas kita pengen gini. Oh ya
aku selalu welcome ya dengan offer seperti Permintaan itu. ya. Terus ketika aku mengajukan proposal untuk harganya, jadi oh mas kok mahal banget gitu. Nggak Ya cocok. maksudnya mereka expect bahwa itu tuh bisa semacam barter promo gitu loh. Jadi nanti namamu tak munculkan, ya nggak bisa gitu gitu loh. Gitu sih mas. Tapi semakin kesini ya klub-klub ini semakin ada penghargaan di Nggak situ. sekedar barter promo. Nggak sekedar barter promo. Nggak sekedar diiming-imingin nanti namamu tak muncul. Iya. Tetaplah butuh sesuatu Iya, yang betul. menggerakkan Betul. periuk dan dapurnya ngebul lah ya. Dari teman-teman itu fokus banyak ke luar atau rata aja ke nasional? Rata sih, Mas. Rata. Jadi rata. Memang kayak nggak bisa dipungkiri juga klub luar semakin besar namanya tuh kayak semakin menggiurkan mas. Untuk di Jadi kan ajab, semacam kayak wah ketika aku katakanlah di hire atau karyaku tuh di Chelsea misalnya. Ya gitu kan Setahun dibandingkan lah ya. dengan klub Indonesia itu kan beda ya ininya, apresiasi dari orang-orang juga beda gitu. Ya mungkin Cuannya juga beda pasti. cuannya juga beda. Cuannya juga beda. Jadi ya itu harus tetap jadi kayak target ya dari Ya, masing-masing goals, ya. teman tuh ke arahnya kalau bisa ke sana, kalau bisa ke sana. Ya ya mereka lebih menghargai juga sih mas. Jadi aku juga mendorong mereka untuk ke arah sana juga. Ya, karena satu penghargaan mereka kepada artisnya lebih baik. Ya. Kalau komparasi, meskipun Indonesia kan juga menuju ke sana ya, berkembang. Kira-kira bentuk penghargaannya dari yang lokal sama yang internasional tuh komparasinya kayak apa? Komparasi sebentar. Jadi agak dia masih ya mungkin ini ya mas ya 1:3:4 gitu. 1:3:4 ya. Iya, Oke. kurang lebihnya ya. Gitu. Dari sisi pasti expose juga kan, Iya. kebanggaan senimannya juga selain soal finansial Iya tadi ya. betul. Ya itu secara umum ya mas. Iya, Nggak umum ya. hanya masalah finansial Jumlah aja. uangnya, tapi lebih ke expose-nya dan Expose-nya pasti kebanggaan artisnya sih Iya, itu yang betul. nggak ternilai lah, Nggak priceless ternilai. kalau Betul. disebut. Ini ada di Chelsea selama setahun dengan karya-karya yang membuat publik internasional lah paling nggak terekspos dengan baik gitu. Iya. Masih punya mimpi apa nih dengan karya-karya ini? Kan pasti lo kan juga berproses ya. Tadi juga udah sebut nggak akan berhenti di sepak bola aja. Mungkin ada kebayang apa ke depan setelah menjalani dan meninggalkan arsitektur? Pasti kan lo total di sini ya. Iya iya. Ya, mimpi itu maksudnya sebenarnya lo punya pressure apa lagi nih sekarang? Iya. Jadi kalau kata Mas Iwan Papeo, Mas Iwan, gitu. Mas Lagi di Iwan, Singapura dia. Iya dia Singapura dia sampai tahun depan. Jadi beliau tuh bilang pas aku cerita, Mas aku mau pameran, ini pameran itu jadi yang kemarin waktu itu aku pernah cerita dia bilang. Aku bilang gitu terus, oh iya selamat gitu. Awas pameran itu nagih. Gitu. Oh. Pameran tunggal itu nagih gitu. Terus, nah tapi iya itu benar maksudnya. Aku juga ketika ini satu mimpiku terwujud, aku pengen mewujudkan pameran berikutnya ya ketika karyaku yang digital itu sudah diapresiasi atau exposure-nya itu sudah sampai Eropa, aku merasa pengen berpameran juga itu di Eropa mas. Dimanapun itu, tapi aku pengen mimpiku selanjutnya kayaknya itu. Wah gede banget nih mimpinya nih, pressure-nya makin Iya itu. besar. Tapi karena aku nggak punya ini ya mas, nggak punya target harus kapan harus ini. Itu malah enggak. slow aja ya, jadi ya? Slow aja. Artinya ya kalau dia datang siap ya. Siap betul. Kayak tadi ya, jadi tidak sekedar menunggu tapi Tidak sekedar mempersiapkan menunggu, diri betul. untuk sesuatu yang sudah diimpikan itu ya. Ya itu mas karena kan ya itu tadi kembali ke kita nggak pernah tahu kapan itu datang kan. Yang penting nambahin value diri, tetap persistence ya, maksudnya tetap tekun, apapun itu tetap berkarya, tetap produktif karena ya produktivitas itu yang menentukan pada akhirnya. Mau istilahnya ketika masih di tahap-tahap awal gitu, mau karyanya sebagus apa kalau produktivitasnya kurang itu juga exposure-nya juga kurang. Gitu. Konsistensi juga sih terutama ya. Karena itu akan menunjukkan nih orang serius nggak di bidang betul, itu ya. Betul mas.
Kalau untuk pengetahuan soal tadi kan ini sesuatu yang mix ya. Kamu suka bola kan ya. Ya ada background arsitektur itu tadi membantu metode untuk riset dan menemukan apa yang mau digambar dan sebagainya. Lalu kemudian pakai medium ini dan itu belajar sendiri. Nah itu kan mix semua nih. Ada kedepannya itu kebayang nggak mau jadi apa sih Galih nih? Iya, pertanyaannya juga ini. Aku tuh lebih suka ngalir ya mas. Ngalir aja. Jadi kayak aku nggak pernah menutup diri ya bahwa aku pengen jadi seniman atau konsisten di seniman iya. Tapi aku nggak pernah menutup diri dengan misalnya mediumku akan ini terus atau kontenku akan ini terus gitu, enggak sih. Jadi aku senang juga coba-coba medium baru. Jadi kayak kemarin aku sempat ikut pameran kolektif. Jadi waktu itu alumni arsitektur alumni arsitektur UGM bikin pameran. Aku bikin instalasi di situ. Jadi instalasi. Tetap gambar tapi bentuknya instalasi. Tuh, jadi dan itu aku juga senang, maksudnya bahwa medium itu bisa bukan jadi batasan buatku. Gitu sih. Ini kayak pola untuk mencegah pressure menjadi sangat tinggi ya? Bisa jadi gitu. Meluas dengan banyak cara dan mengalir tadi. Nah mencegah supaya kalau istilah Jawa itu kan ada ngeli tapi tidak keli gitu ya. Iya. Itu gimana supaya lu tetap punya pegangan. Itu ini mas, mungkin kalau dari aku ya, jadi kayak ya ekspresiku itu tadi. Jadi itu tuh kan kadang ngalirnya tuh kan aku bikin gitu, orang yang tahu gitu loh, oh ini Galih gitu. Ya, jadi ya itu mungkin yang tak pegang. Jadi bukan sekedar ikut. Bukan gitu sekedar ikut, betul. Jadi aku tetap misalnya gambar di medium apapun itu tetap yang keluar ya apa yang ekspresiku, yang aku suka. Jadi mungkin orang yang lebih tahu, oh itu gambarnya Galih udah tahu gitu. Mungkin aku tuh nggak yang terus harus gini harus gitu tuh enggak. Gitu sih. Tapi keluar dengan sendirinya. Meskipun ngikutin apa yang sedang rame gitu. Resikonya untuk ngalir itu kan sebenarnya bisa tersesat karena ikutin tren. Betul. Nah mencegah itu gimana deh? Lo ada tips tertentu nggak supaya nggak sekedar tren? Nah, ini Piala Dunia oke lah, udah kelar. Tapi apalagi setelah itu tren lagi kan? Ini sih kalau biar nggak sekedar ikut tren itu, tapi kita nggak bisa ini juga sih mas, nggak bisa mengabaikan bahwa tren atau riding the wave itu penting. Ya, itu pasti. Apalagi sekarang ya ketika era sosial media udah seperti ini, kayak misalnya gini kemarin Argentina juara gitu kan, terus 4 juta orang di Buenos Aires ya, gila. Likes-nya bisa sampai berapa puluh juta itu postingannya Messi itu kan, terus akan sangat aneh atau naif kalau kita nggak merespon itu gitu. Sementara juga misalnya kita gambarnya tiba-tiba kayak gitu terus nggak ada apa-apa, kita gambarnya misalnya nih terus pemain Amerika misalnya gitu kan, terus apa ini konteksnya kayak nggak kontekstual. Atau mungkin kemarin pameranku ini mas, pameran tentang momen-momen Piala Dunia, aku bikinnya tahun depan gitu, yang jelas gak ada Piala Dunia, terus loh ngapain kan gitu. Jadi mungkin bukan ikut tren, tapi ya kita harus kontekstual, kita harus merespon apa nih ya, baru ada apa nih, atau kita udah antisipasi kayak kemarin Piala Dunia sudah jelas itu tanggalnya kapan gitu, kita antisipasi aja gitu sih mas. Tren tuh kalau diterjemahkan kalau dalam bahasa jurnal itu konteks, sementara kontennya adalah teks. Teksnya ada dalam sebuah konteks kan. Betul. Lo nggak bisa lepasin. Benar, nggak bisa membicarakan ini tanpa konteks luasnya. Nah tren atau apa yang sedang rame itu konteksnya itu ya sebenarnya, supaya orang nggak keluar dari apa yang sedang dipercakapkan orang ya. Itu pertanyaan serius untuk hampir semua pekerjaan sih, menjadi relevan kan? Jadi relevan betul. Ya itu tadi sih. Jadi bagaimana kita merespon satu hal itu dengan cara kita sendiri. Ya maksudnya ketika kayak Piala Dunia ya, aku meresponnya dengan cara aku pameran gitu. Itu sih mas. Terus ini kan lo berarti switch tahun 2018? Enggak, 2019
Yang switch yang lepas beneran lepas itu sekali. 2021. Oh, belum lama. Ya, hampir 2 tahun lah ya. Apa yang berubah setelah lo switch itu? Dalam ya yang terasakan oleh Galih lah. Iya. Satu, aku lebih fokus Mas, karena aku jadi waktu itu ketika kan aku cerita bahwa aku switch karena aku overload kan. Aku Oke. masih ada Banyak banget kerjaan tanggung ya. jawab di arsitektur Di juga arsitektur. gitu. Dengan aku sudah full di sini, aku bisa fokus. Maksudnya aku bisa bikin ini, aku bisa gambar ini, gambar itu dan sebagainya. Bikin pameran tuh juga pada akhirnya terjadi. Aku kalau pengennya udah bertahun-tahun yang lalu gitu loh Mas. Karena fokus itu kemudian bisa. Oke. Akhirnya bisa. Terus juga bisa ya itu tadi waktu senggang itu bisa kayak melakukan hal-hal yang menunjang buat karirku ini gitu. Misalnya kayak bersepeda. Bersepeda tuh buatku kayak meditasi Mas. Aku sepedaan sendirian ke arah Kaliurang gitu. Ya sepi aja tapi senang gitu loh ini. Muncul ide, gagasan, rencana, atau mimpi. Betul. Karena sendiri itu ya. Karena sendiri itu kan sambil mikir tuh Mas. Ya selain sambil ngos-ngosan gitu sambil mikir juga kayaknya bikin ini kayaknya seru, bikin ini kayaknya seru. Gitu. Terus juga bisa lebih punya waktu untuk mingle ya, dengan jadi teman-teman untuk networking. Ya kayak pada akhirnya aku kenal sama Mas Irsyad yang punya itu kan juga bersepeda. Juga karena mingle itu yang tadi. punya studio keren punya ini. studio ini. Ini di Tirto Dipuran kan. Iya. Oke. Jadi ada ruang yang lebih luas ya. Lebih luas. Selain bisa lebih fokus tadi ya. Betul. Dan karyanya itu dan pressure kayaknya jauh berkurang. Iya, jadi pressure-nya nggak yang konstan segitu terus tuh nggak Mas. Jadi gini-gini ya. Mungkin tinggi juga tapi nggak terlalu lama itu. Nah, setelah selesai ya udah lega lagi gitu ya. Jadi nggak ada mimpi untuk kembali ke profesi yang sebelumnya digeluti 10 tahun lebih. Kalau mimpi nggak Mas, nggak ada. Malah mimpinya pameran di Eropa kan Iya. sesuatu yang lewat dari rencana arsitekturnya. Ya walaupun itu juga aku masih kadang masih Cawe-cawe. Kalau cawe-cawe nggak. Malah nggak masih emang sama sekali nggak? Sama sekali nggak. Wah, Tapi keren masih menikmati ya. Maksudnya ketika ada misalnya di Jogja Project. ada tempat baru gitu. Ini menarik desainnya gitu. Terus ya aku tetap datang, tetap berusaha melihat dari Kacamata sudut pandang arsitek. arsitek lagi ya. Gitu sih. Ya lebih ke menikmati ya, Menikmati. bukan jadi beban pikiran. Bukan juga jadi ya. beban. Kalau di sisi yang lebih lain nih, Galih kan di ID Football Artist ini kan juga muncul perkembangan juga apresiasi dari Indonesia juga mulai bagus gitu ya. Untuk profesi model kayak gini menurutmu gimana? Ya, Ke itu. depan? Terutama untuk anak-anak muda nih yang suka bola, senang gambar, lalu pengen terjun ke sini. Iya, kalau ini ya kalau ini masih terbentang luas ya Mas ya, masih opportunity-nya masih potensi dan opportunity masih besar sekali. Jadi ya sekarang semua konten kan semua hal itu kayak harus punya sosial media gitu kan. Ya bagaimanapun juga sosial media butuhnya konten. Ya. Jadi Dan artis ini adalah penyedia konten ya. Iya, betul. Jadi ketika khusus sepak bola aja itu sudah sebesar itu, Indonesia aja masih banyak banget. Itu belum liga luar yang juga pasti arahnya juga ke sana. Pun masih bisa ditambah dengan hal-hal atau bidang di luar sepak bola. Itu bisa olahraga yang lain. Persis, apalagi Indonesia kan kalau lihat 3 atau 2 besar lah ya, badminton sama sepak bola. Badminton kayaknya belum banyak explore ya. Belum banyak explore, betul. Itu ruang jadi. Opportunity yang gede banget sih ya. Betul. Yang bisa Dan ya itu dimasuki. asal ya kalau salah satu kenapa kok waktu itu ya Mas ya pengen bikin wadah ID Football Artist ini karena teman-teman yang waktu itu tak tanyain, yang tak kenal itu juga bingung untuk
ini roadmapnya gimana gitu. Aku pengen jadi ilustrator tuh gimana? Ya pasti belajar gambar itu pasti. Tapi setelah itu Wadahnya apa? ya? Jadi ya dengan adanya wadah itu teman-teman yang baru mulai itu bisa join ya. Bisa nanya, bisa belajar dari yang lebih senior gitu. Karena kan ya itu ketika mungkin aku punya experience begini, terus teman-teman yang lain punya experience-nya berbeda lagi, bisa digabung. Nah, teman-teman yang nggak sempat ngalamin tuh udah tahu duluan gitu loh. Jadi dia bisa antisipasi atau bisa niru atau bisa apa itu nggak masalah. Lebih shortcutnya. Benar. Karena kan kami dulu tuh nggak tahu Mas, benar-benar yang kayak babat alas itu nggak tahu, buta gitu. Ya udah coba-coba ini, coba-coba itu. Ya itulah untungnya atau apa istilahnya tuh pengorbanan para founder ya. Nggak kepikiran ini kan ID football artist, ID sport artist kan sebenarnya luas luas. Ya itu tuh juga teman-teman yang di situ juga ada beberapa yang bikin misalnya untuk basket gitu juga ada. Udah muncul. Ya. Udah muncul. Jadi memang makanya kalian nyebut opportunity-nya luas banget. Itu membuat ruang yang tadinya nggak terbuka sekarang terbuka ya. Iya, betul. ID football artis, ID basketball artis. Bikin induknya dong. ID sport artis. Badminton sih menurutku keren banget sih. Betul. Secara sejarah kita memang dari masa ke masa itu ada heroesnya selain sepak bola ya. Kembali ke sepak bola deh. Siapa pemain bola yang Galih begitu nempel dan kuat dan itu kayak berpengaruh buatmu? Kalau satu mungkin ada nggak ya? Banyak. Nggak pernah yang terlalu Sangat ini ya. Tapi yang ya nama-nama kayak karena aku lahir di era itu ya. Jadi kayak ya tadi Baggio, David Beckham, terus Del Piero, sama Ronaldo yang kunjung itu. Sama, ya karena waktu itu aku baru getol-getolnya sepak bola. Jadi itu sangat membekas sekali. Bagaimana mereka di lapangan ya terutama ya. Ya dari tokoh-tokoh itu ketahuan anak lahir tahun berapa nih? Oh iya. Kalau saya Diego Maradona. Sepak bola. Kalau lu kan 94 ya. Gue nonton bola pertama persis situasinya kayak lu itu pas 86. Kelas 4 SD mau berangkat sekolah itu kan Piala Dunia juga kan? Oh iya Meksiko itu. Itu waktunya juga kurang lebih persis pagi-pagi gitu mau berangkat pagi. Bener. Bokap nonton kau nggak berangkat kerja gitu. Nah nonton pas Maradona itu. Habis itu kan expose Liga Italia sangat tinggi di Indonesia betul. Dari Napoli terus kemudian ya Liga Italia kan sempat jaya sampai tahun 90-an kan. 90-an. Terus kemudian diganti Liga Inggris. Dan ini generasi-generasi kayak Liga Inggris dan Italia. Liga Italia ya, Italia lawas di 90-an. Roberto Baggio. Tapi dari pemain itu lo belajar apa sebenarnya? Ini sih enggak dulu tuh kayak ya pas waktu itu juga aku lagi senang-senangnya main bola itu loh Mas. Jadi pengen jadi pemain bola itu. Kalau kira-kira mau jadi pemain di klub mana lo? PSS atau apa? PSS kan keren juga. Ya PSS bagus sekarang, lebih tertata. Jadi itu Mas nggak tahu ya, tapi kayak keinginanku untuk jadi pemain bola itu mungkin udah di tahap masuk di level subconsciousku ya. Jadi kayak itu sudah aku pengen jadi pemain bola. Maksudnya mungkin pada akhirnya itu tetap tersimpan di situ. Terus aku punya cita-cita, aku pengen terlibat di sepak bola mungkin ya nantinya. Jadi aku nggak bisa jadi pemain, tapi ya sudah kontribusi di sepak bola. Ya, akhirnya ya sekarang ini dengan menggambar itu tadi melalui gambar. Ya, subconscious itu emang memanggil-manggil sih. Kalau nggak sadar kan soalnya. Iya, ketika kita tidak penuhi, kayaknya tuh dorong terus. Jadi kayak jadi arah yang ya lo menemukan ini lah. Dan senang lah ngomong dengan Galih dalam upaya mencari apa itu melonggarkan pressure ya. Melonggarkan pressure, betul Mas. Period pressure-nya nggak panjang. Tapi ya secara apresiasi dapat, rasa kuat dan tadi finansial nggak bohong lah. Setidaknya membuat lo yakin. Gua switch setelah 10 tahun jadi arsitek. Wah ini kalau nggak punya keyakinan ini, gue yakin arsiteknya tetap diperjuangkan. Masih dipertahankan. Ya gitu leh. Thank you ya. Ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gue ngeliat, gue sambil ini tadi ngeliat karya-karyanya
kuat banget nih. Zidane dari tadi kayak natap gua terus nih ngeliat nih. Belajar untuk karakter-karakter ini kan sesuatu yang kayaknya lo pakai metode arsitektural ini. Metode arsitektur. Ini juga Maradona. Ya, thank you. Thank you Mas. Sampai ketemu lagi di kedai kopi andalan Kedai kita. kopi Topas.